Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Adila Oktidertiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi deret hitung. Disimak baik-baik ya. Di sini terdapat pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar, yang kedua barisan aritmetika, yang ketiga deret aritmetika, dan yang keempat yaitu penerapan ekonomi. Kita masuk ke yang pertama yaitu konsep dasar. Pengertian baris dan deret. Barisan atau sequence adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah barisan atau deret. Perubahan di antara suku-suku yang berurutan ditentukan oleh suatu ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Selanjutnya, barisan dilihat dari banyaknya suku. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barisan berhingga atau finite. Barisan berhingga adalah barisan yang suku-sukunya terbatas. Contohnya yaitu 5, 10, 15, dan juga 20. Kemudian yang kedua yaitu barisan tak terhingga atau infinite. Barisan tak berhingga adalah barisan yang suku-sukunya tidak terbatas jumlahnya. Contohnya di sini yaitu 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Barisan dilihat dari segi perubahan di antara suku-suku yang berurutan. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu barisan aritmetika, yang kedua yaitu barisan geometri, dan yang ketiga itu barisan harmonik. Kita di sini akan membahas tentang barisan aritmetika. Barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan atau selisih bilangan yang tetap, maka disebut barisan aritmetika. Contohnya 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dengan masing-masing suku dalam barisan setelah suku pertama ditambahkan nilai 5 pada suku sebelumnya. Contoh real yang dapat digambarkan dengan barisan ini diantaranya pertumbuhan output produksi, biaya, atau tenaga kerja. Kemudian yang kedua yaitu barisan geometri. Barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap, maka disebut barisan geometri. Contoh 5, 25, 125, dan seterusnya. Dengan masing-masing suku dalam barisan adalah kelipatan dari 5. Contoh real yang dapat digambarkan dengan barisan ini adalah pertumbuhan tabungan, investasi, penduduk, dan pertumbuhan apapun yang menggunakan rasio. Kemudian ada barisan harmonik. Barisan suku berurutannya merupakan perbandingan terbalik dari barisan aritmetika disebut barisan harmonik. Contohnya 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, dan seterusnya. Barisan harmonik tidak diterapkan dalam ekonomi, tetapi banyak diterapkan dalam bidang musik. Selanjutnya kita masuk ke deret. Deret atau series adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Deret pada hakikatnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sama halnya dengan barisan. Deret jika dilihat dari banyaknya suku yang membentuk sebuah deret dapat dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. Sedangkan jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret dapat dibedakan menjadi deret hitung atau deret aritmetika, deret ukur atau deret geometri, dan deret harmonik. Selanjutnya kita masuk ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau arithmetic sequence adalah suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan. Nilai konstan ini disebut dengan beda yang sama. Selisih antar suku dengan suku sebelumnya ini biasa disebut dengan pembeda dan biasa dilambangkan dengan huruf B.
Dapat dilihat dari contoh, selisih atau pembeda antara setiap suku memiliki nilai yang konstan. Pembeda dapat dicari dengan cara mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya, sehingga diperoleh rumus B sama dengan UN dikurang UN-1, di mana B itu adalah pembeda atau selisih atau difference, UN itu adalah suku ke N, UN-1 itu adalah suku sebelum suku ke N. Kalau dilihat pada contoh barisan aritmetika yang pertama, mempunyai nilai suku pertama 3, suku keduanya yaitu 53, suku ketiganya 103, dan suku keempatnya 153, di mana antar setiap sukunya mempunyai nilai pembeda yang sama, yaitu 50. Kita bisa memperolehnya dari U2 dikurangi U1, yaitu 53 dikurang 3 adalah 50. Jika ingin mengetahui beda antara suku pertama dan suku kedua. Begitupun jika ingin mengetahui beda suku ketiga dan suku keempat, di mana beda atau B-nya sama dengan U4 dikurang U3, yaitu 153 dikurang 103 adalah 50. Jadi begitulah perhitungan untuk mencari pembeda atau selisih. Menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Nilai suku tertentu atau suku ke N atau UN dari sebuah barisan aritmetika dapat dihitung dengan cara berikut. Kita lihat barisan aritmetika di bawah ini. U1 adalah 5, U2-nya adalah 10, U3-nya 15, U4-nya 20, dan U5-nya yaitu 25. Di mana antara tiap suku mempunyai pembeda yaitu 5. Di mana U1 sama dengan 5 sama dengan A atau suku pertama, U2 sama dengan 10. Kita bisa mengetahuinya atau mencari U2 dengan A ditambah B atau suku pertama ditambah pembeda. Suku pertamanya yaitu 5 ditambah pembedanya 5, sehingga didapat suku kedua atau U2-nya adalah 10. Atau cara lain yaitu A dikali buka kurung 2 dikurang 1 tutup kurung dikali beda. A-nya yaitu 5 dikali 1 dikali B adalah 5, didapat U2-nya sama dengan 10. Kemudian U3 yaitu 15, kita bisa mencarinya dengan A ditambah 2B sama dengan 5 ditambah 2 dikali 5, didapat U3-nya sama dengan 15. Atau dengan cara lain, A ditambah buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung dikali B, di mana 5 ditambah 2 dikali 5, didapat U3-nya sama dengan 15. Begitupun untuk mengetahui U4 dan U5 dengan cara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku ke N atau UN dari sebuah barisan aritmetika dapat dihitung menggunakan rumus UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung dikali B, di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau U1, N itu adalah indeks suku, B itu adalah pembeda. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Jika diketahui barisan aritmetika sebagai berikut, 5, 20, 35, dan 50, tentukan suku ke 25. Kita jawab, jadi di sini kita harus mengetahui bedanya terlebih dahulu. Dari soal di atas, kita dapat memperoleh nilai B sebagai berikut. Kita gunakan rumus B sama dengan UN dikurang UN-1. Jadi B sama dengan 20 dikurang 5, didapatkan bedanya yaitu 15. Selanjutnya, untuk menentukan U25, kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, U25 sama dengan 5 ditambah 25 dikurang 1 dikali dengan 15. Jadi U25 sama dengan 5 ditambah 360, didapatkan U25 sama dengan 365.
Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui pada suatu baris aritmetika, suku ke-23 adalah 32 dan suku ke-32 adalah 50. Tentukan nilai pembeda atau B. Jawab, dari soal di atas diketahui U23-nya sama dengan 32 dan U32-nya sama dengan 50. Untuk mencari nilai pembeda, bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu metode eliminasi, dan cara yang kedua itu menggunakan rumus. Nah, kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode eliminasi. Jadi, U32 sama dengan A ditambah 31B sama dengan 50. U23 sama dengan A ditambah 22B sama dengan 32. Kita kurangkan, jadi kan A dikurang A itu habis. Kemudian 31B dikurang 22B itu sisa 9B. Selanjutnya 50 dikurang 32 itu sisa 18. Jadi 9B sama dengan 18. Diperoleh B-nya yaitu 2. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan rumus pada dasarnya. Jadi B sama dengan UN2 dikurang UN1 per N2 dikurang N1. Jadi B sama dengan 50 dikurang 32 per 32 dikurang 23. Jadi B sama dengan 18 per 9, didapatkan B-nya yaitu 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian deret hitung atau deret aritmetika. Jadi deret hitung adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu baris hitung. Jumlah dari bilangan dalam barisan tersebut dimulai dari suku pertama atau U1 atau A sampai dengan suku ke-N atau UN. Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika, astronomi, dan fisika yang terkenal lahir di kota Braunschweig, Jerman. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmetika berupa perhitungan deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan 100. Beginilah secara garis besar jawaban dari Gauss. Kita ingin mengetahui nilai dari S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan 100. Kita dapat juga menulisnya secara terbalik seperti ini. Jadi S sama dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 ditambah seterusnya sampai dengan 1. Sekarang dijumlahkan secara vertikal seperti ini. S ditambah S itu kan 2S. Sama dengan 1 ditambah 100 itu 101, 2 ditambah 92 itu 101, 3 ditambah 98 itu 101, sampai seterusnya hingga 1 ditambah 100, itu 101. Jadi hasilnya adalah S sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 5050. Berdasarkan jawaban Gauss, inilah diperoleh rumus yang lebih mudah pada era modern. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan mengetahui jumlah seluruh bagi bilangan dari 1 sampai 100. Total bilangannya adalah 100, jadi dilambangkan dengan S100 atau Sn. Jadi, kalau kita tulis atau kita uraikan, S100 sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2. Maka didapatkan 5050 atau S100 sama dengan 100 dikali buka kurung 1 ditambah 100 tutup kurung dibagi 2. Hasilnya yaitu 5050. Penjumlahan 1 ditambah 100 merupakan penjumlahan suku pertama atau A dengan suku ke N atau UN yaitu suku ke 100 atau U100. Dapat ditulis sebagai berikut. S100 sama dengan 100 dikali buka kurung A ditambah U100 tutup kurung dibagi 2. Maka hasilnya 5050. Angka 100 merupakan indeks suku yaitu N. Maka Sn sama dengan N dikali buka kurung A ditambah UN tutup kurung dibagi 2.
maka hasilnya 5050. Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Rumus di atas hanya dapat dipakai ketika nilai UN sudah diketahui. Jika nilai UN-nya belum diketahui, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Atau secara sederhana, Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan S22 jika suku pertama barisan aritmetika adalah 30 dan suku ke-22 adalah 253. Jawab. Jadi di sini karena nilai UN-nya sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Di soal itu kan terdapat kata-kata tentukan S22. Jadi di sini semua nilai N-nya itu kita ganti dengan 22. Nah, kemudian kita selesaikan S22 sama dengan 22 per 2. A-nya itu kan tadi sudah diketahui 30 dan juga UN-nya itu sudah diketahui 253. Jadi S22 sama dengan 22 per 2 dikali 30 ditambah 253. S22 sama dengan 11 dikali 283. Didapatkan hasilnya yaitu S22 sama dengan 3113. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Tentukan S30 dari barisan aritmetika seperti 20, 25, dan 30. Kita jawab, jadi di sini kan nilai UN-nya itu belum diketahui. Maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Di soal itu terdapat kata-kata tentukan S30. Maka di sini nilai N-nya semua kita ganti dengan 30. Jadi S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2A, A-nya yaitu 20, ditambah N dikurang 1, jadi 30 dikurang 1 dikali dengan B yaitu 5. Bisa didapat 5 dari mana? Jadi bisa kita hitung dengan 25 dikurang dengan 20. Maka didapatkan B-nya yaitu 5. Jadi S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2 dikali 20 ditambah 30 dikurang 1 dikalikan dengan 5. Jadi S30 sama dengan 15 dikali 40 ditambah 29 dikali dengan 5. Jadi di sini 29-nya kita kalikan dahulu dengan 5. Jadi didapatkan S30 sama dengan 15 dikali 40 ditambah 145. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 40 ditambah 145. Didapatkan yaitu 185. Jadi S30 sama dengan 15 dikali 185. Didapatkan hasil akhirnya yaitu S30 sama dengan 2775. Kemudian kita masuk ke penerapan ekonomi. Menurut seorang pakar ekonomi politik yaitu Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi makanan mengikuti deret hitung. Produksi makanan di satu sisi dari tahun ke tahun memang meningkat, namun tidak secepat peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Sesuai deret hitung produksi makanan bertambah dengan laju peningkatan yang rendah. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Jika pertumbuhan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya output produksi, biaya, pendapatan, atau penggunaan tenaga kerja yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut.
Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini adalah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah dengan nilai tertentu secara konstan dan satu periode ke periode berikutnya. Langsung kita masuk ke contoh kasus 1. Eloka adalah seorang penjual sup buah. Pada suatu hari, Eloka membuat toko sup buah di Jalan Cililitan Besar. Pada hari pertama, Eloka membayar sewa toko Rp2.250. Jika setiap harinya sewa toko meningkat sebesar Rp230, maka pada hari ke-20, berapa sewa yang harus dibayar oleh Eloka? Nah, di sini jangan lupa kalian tulis penyelesaian, diketahui, ditanya, dijawab, dan juga analisis. Langsung saja, kita ketahui A-nya sama dengan 2.250. B-nya yaitu 230 dan N-nya yaitu 20. Yang ditanya yaitu U20. Kita jawab UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Jadi U20 sama dengan A-nya kan sudah diketahui 2.250, kemudian ditambah dengan buka kurung N-nya yaitu 20 dikurang 1 tutup kurung, kemudian dikalikan dengan B-nya yaitu 230. Jadi U20 sama dengan 2.250 ditambah 19 dikali 230. Jadi U20 sama dengan 2.250 ditambah 4.370. Jadi U20 sama dengan 6.620. Di sini ada analisis. Jadi, besar biaya yang harus dibayarkan oleh Eloka untuk membayar sewa toko pada hari ke-20 adalah sebesar Rp6.620. Selanjutnya ada contoh kasus 2. Pada bulan September, PT Ratu memproduksi lemari sebanyak 3.300 unit. Karena lemari tersebut memiliki banyak peminatnya, maka PT Ratu bermaksud ingin meningkatkan produksinya sebanyak 500 unit. Hitunglah berapa banyak lemari yang diproduksi PT Ratu pada bulan November, dan hitunglah berapa banyak jumlah lemari yang diproduksi dari bulan September sampai dengan bulan November. Di sini ada penyelesaian, diketahui A-nya sama dengan 3.300, B-nya sama dengan 500, dan N-nya sama dengan 3. Yang ditanya yaitu U3 dan S3. Selanjutnya kita jawab, UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 ditutup kurung dikalikan dengan B. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, jadi U3 sama dengan 3.300 ditambah 3 dikurangi 1 dikalikan dengan 500. Jadi U3 sama dengan 3.300 ditambah 2 dikali 50. Jadi U3 sama dengan 3.300 ditambah 1.000. Didapatkan U3-nya yaitu 4.300. Kemudian kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi, S3 sama dengan 3 per 2 dikali 3.300 ditambah 4.300. S3 sama dengan 1,5 dikali 7.600. Didapatkan S3-nya yaitu 11.400. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Jadi S3 sama dengan 3 per 2 dikali 2, A-nya kan sudah kita ketahui 3.300. Kemudian ditambah 3 dikurang 1, B-nya yaitu 500. Jadi S3 sama dengan 1,5 dikali 6.600 ditambah 1.000. Jadi S3 sama dengan 1,5 dikali 7.600. Didapatkan S3-nya yaitu 11.400. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Jadi, jumlah lemari yang diproduksi PT Ratu pada bulan November sebanyak 4.300 unit. Dan jumlah lemari yang diproduksi PT Ratu dari bulan September sampai bulan November sebanyak 11.400 unit. Kita masuk ke contoh kasus 3.
Aca adalah seorang penjual sepatu yang disukai kalangan dewasa. Aca sudah menjalani usaha ini selama 40 bulan. Pada bulan ke-35, sepatu Aca jual sebanyak 30.500 pasang. Dan pada bulan ke-25, sebanyak 25.300 pasang. Aca ingin mengetahui berapa banyak sepatu yang ia sudah jual pada awal usahanya. Tentukan banyaknya sepatu yang Aca jual pada awal bulan. Di sini penyelesaian diketahui U35-nya sama dengan 30.500. U25-nya sama dengan 25.300. Yang ditanyakan yaitu A atau suku pertama. Kemudian kita jawab. Untuk mencari A, kita harus ketahui dulu B atau bedanya. Jadi B sama dengan UN2 dikurang UN1 dibagi N2 dikurang N1. B sama dengan 30.500 dikurang 25.300 dibagi 35 dikurang 25. B sama dengan 5.200 dibagi 10. Didapatkan B-nya sama dengan 520. Kemudian UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui. U25 sama dengan A ditambah 25 dikurang 1 dikali B-nya 520. Jadi 25.300 sama dengan A ditambah 24 dikali 520. 25.300 sama dengan A ditambah 12.480. Kemudian A-nya kita pindah ruaskan. Jadi A sama dengan 25.300 dikurang 12.480. A sama dengan 12.820. Kemudian kita analisis. Jadi jumlah sepatu yang dijual oleh Aca pada bulan pertama adalah sebanyak 12.820 pasang sepatu. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus 4. PT Cepat adalah salah satu merek ternama yang memproduksi pulpen. Pada tahun pertama, PT Cepat dapat memproduksi pulpen sebanyak 523 buah pulpen. Pada bulan ke-23, PT Cepat mencapai produksinya sebanyak 32.052 buah pulpen. Hitunglah berapa peningkatan produksi pulpen pada tiap bulannya. Penyelesaian diketahui A-nya sama dengan 523. S23-nya sama dengan 32.052 dan N-nya sama dengan 23. Yang ditanyakan yaitu B atau beda atau selisih. Kita jawab Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Kemudian kita substitusikan angka yang sudah kita dapat, jadi 32.052 sama dengan 23 per 2 dikali 2 dikali 523 ditambah 23 dikurang 1 dikalikan dengan B. Jadi 32.052 sama dengan 11,5 dikali 1046 ditambah 22 dikali B. Jadi 32.052 sama dengan 11,5 dikali 1046 ditambah 22B. Jadi 32.052 sama dengan 12.029 ditambah 253B. Kemudian kita pindah ruaskan B-nya ke kiri. Jadi min 253B sama dengan 12.029 dikurang 32.052. Jadi min 253B sama dengan min 20.223. Didapatkan B-nya sama dengan 79. Kita analisis, jadi peningkatan produksi pulpen oleh PT Cepat setiap bulannya adalah sebanyak 79 buah pulpen. Contoh kasus 5. Pada bulan Januari, Izin ingin membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar 352.000 dengan biaya administrasi yang dikenakan sebesar 25.000. Jika setiap bulannya Izin menabung dengan konstan sebesar 223.000, maka pada bulan berapakah tabungan Izin mencapai 3.003.000? Diasumsikan tidak ada biaya administrasi lagi.
penyelesaian diketahui A-nya sama dengan 352.000 dikurangi 25.000. Didapatkan A-nya yaitu 327.000, B-nya yaitu 223.000, dan UN-nya yaitu 3.003.000. Yang ditanyakan yaitu N. Kemudian kita jawab UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita substitusikan angka-angka yang sudah kita dapat, jadi 3.003.000 sama dengan 327.000 ditambah N dikurang 1 dikali dengan 223.000. Jadi, kemudian 3.003.000 sama dengan 327.000 ditambah 223.000 N dikurang 223.000. Jadi, N yang di sini ini kita kalikan. N dikali 223.000 dan juga 1 dikali 223.000. Maka didapatkan yang ini nih, 223.000 N dikurang 223.000. Kemudian, 3.003.000 sama dengan 104.000 ditambah 223.000 N. Kemudian kita pindah ruaskan. Jadi min 223.000 N sama dengan 104.000 dikurang 3.003.000. Jadi min 223.000 N sama dengan min 2.899.000. Didapatkan N-nya yaitu 13. Analisis, jadi tabungan Yijin akan mencapai 3.003.000 pada bulan ke-13. Terima kasih sudah memperhatikan videonya dengan baik. Semoga materinya bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.